Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Isman Ramadan, mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Valetehan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Programmable Logic Controller dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yudi Aries. Mesin yang saya bawakan kali ini adalah extrusion machine. Penjelasan tentang extrusion machine. Jadi extrusion machine itu adalah mesin ekstrusi di mana mesin itu memproses dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Pada mesin ini saya akan memproses tentang bahan plastik. Jadi dari bahan baku diproses, kemudian pencampuran, kemudian di extrusion, lalu dipanaskan menggunakan heater, kemudian dicetak, lalu dipotong. Saya akan menjelaskan dulu apa saja bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan pada mesin tersebut. Yang pertama di sini ada motor aktuator 1, yaitu screwing motor atau motor screw untuk sebagai extrusionnya. Kemudian motor MA2, yaitu motor untuk mengatur ketebalan dari benda yang akan dicetak. Lalu motor aktuator 3, yaitu motor untuk mendistribusikan benda yang sudah dicetak menuju tempat penyimpanan. Kemudian ada MA4, yaitu mixing motor, dan seterusnya di sini ada MB1, yaitu material control valve, di mana di sini untuk campuran warna hijau. Lalu MB2 untuk campuran warna biru, dan MB3 adalah material untuk pengeras. Lalu di sini ada MB5 yaitu cutting cylinder. Kemudian ada MB6. MB6 di sini adalah untuk mempoles bahan. Kemudian MB7 adalah deep cleaning, proses finishing sehingga jadi bahan setengah jadi. MB8 yaitu material mixing valve. Nah, MB8 ini adalah tempat keluar daripada material yang sudah di mixing tadi, yaitu ada color 1, color 2 dan hardener. Kemudian ada S1 yaitu heating atau heater untuk pemanasan. Lalu di sini ada beberapa input. Yang pertama ada S11 chamber empty, kemudian S12 sensor untuk level menengah, dan S13 yaitu sensor untuk level full. Kemudian ada S14. S14 di sini adalah untuk cylinder position material. Kemudian S15 yaitu color 1 material empty atau sensor level pada color 1, S16 sensor level pada color 2, S17 adalah sensor level pada hardener. Kemudian S18 yaitu sensor piece available atau sensor yang mendeteksi pertama kali benda untuk didistribusikan oleh konveyor. Kemudian S19 adalah sensor mendeteksi kedatangan benda untuk proses polishing. S20 sensor untuk mendeteksi kedatangan benda pada proses cleaning. S21 di sini adalah sensor untuk mendeteksi apabila panjangnya sudah sesuai, maka akan melakukan proses cutting. Kemudian di sini ada R1 temperature reached. Lalu P10 indikator error mesin, P11 indikator mode mesin, P12 indikator proses mesin. Itu adalah input output yang ada pada mesin ekstrusi kali ini. Kemudian saya akan lanjut membahas tentang wiring diagram. Sini saya menggunakan beberapa komponen, yaitu diantaranya MCB 1 pole sebagai proteksi untuk rangkaian kontrol. Kemudian PLC menggunakan PLC Siemens S7 1200 dengan jumlah I/O input 6 dan output 4. Kemudian ada power supply 12 volt DC sebagai power untuk motor DC. Kemudian ada push button warna hijau 1 piece. Kemudian ada push button merah, push button black, emergency switch, selector switch untuk the lokal atau remote. Kemudian ada potentiometer, relay untuk saklar elektromagnetik untuk menggerakkan motor DC. Kemudian ada pilot lamp sebagai indikator, dan motor DC dengan kapasitas DC 12 volt 2000 rpm. Nah, ini contoh wiring diagram yang saya buat. Ini dari power incoming 220 volt masuk melalui MCB 1 pas. Lalu MCB 1 pas akan keluar menuju power supply, dan power supply di sini untuk mengendalikan motor DC melalui relay 1 dan relay 2. Kemudian power yang tadi dari MCB itu mengaktifkan PLC. Kebetulan di sini PLC-nya menggunakan 220 volt tegangannya. Kemudian 24 volt DC dari PLC itu sendiri akan masuk atau disalurkan kepada input push button, selector switch, dan emergency switch. Di sini push button 1 masuk alamat I0.0, kemudian push button 2 masuk address I0.1, push button 3 masuk alamat I0.2, dan selector 1 masuk I0.3, selector 2 masuk I0.4, dan emergency switch masuk I0.5. Nah, di sini ada keterangan yaitu control unit start, control unit stop,
control unit reset, sebagai control unit selector lokal, selector remote, dan emergency. Dan untuk relay 1 di sini menggunakan channel Q0.0 untuk motor berputar kanan atau clockwise. Kemudian R2 di sini sebagai penggerak motor putar kiri, counter clockwise. Kemudian ada P10 di sini, P10 sebagai indikator warning. Kemudian ada P12 sebagai indikator proses. Dan yang terakhir adalah potentiometer untuk mengatur ketebalan thickness dari cetakan mesin ekstrusinya. Baik, ini adalah hardware yang saya gunakan pada project extraction machine. Yang pertama ada PLC Siemens S7200 dengan input 6 dan outputnya 4. Kemudian di sini ada push button start warna hijau, stop warna merah. Kemudian push button hitam untuk reset, selektor, posisi lokal, posisi remote, kemudian emergency stop, dan potentiometer. Kemudian pada bagian output, lampu merah digunakan sebagai indikator error atau kondisi tidak normal pada mesin. Kemudian yang kuning adalah indikator ketika mesin running. Kemudian di sini ada relay. Relay di sini digunakan untuk mengaktifkan motor DC, yaitu motor putar kanan yang relay 1, kemudian yang relay 2 digunakan sebagai motor putar kiri. Selanjutnya di sini ada manual instruction. Jadi di tampilan SCADA saya ada beberapa tampilan, yaitu overview, manual, automatic, dan alarm. Kemudian di sini ada mastery control. Jadi ada dua mode, ada selektor lokal dan selektor remote. Kalau pada saat lokal, jadi semua operasi itu fokus di lokal atau panel. Kemudian pada mode remote itu full di SCADA. Ketika emergency ditekan, maka seluruh aktuator akan off ya. Kemudian error 1 on, menandakan ada kondisi tidak normal. Kemudian apabila emergency dirilis, PB reset ditekan, sistem akan berjalan seperti kondisi awal. Kemudian pada SCADA di sini ada beberapa mode, yaitu mode manual ditandai dengan P11 blinking setengah Hz. Kemudian pada mode otomatis SCADA menampilkan indikator P11-nya on. Mode manual dan otomatis pada mesin ini tidak bisa dijalankan bersamaan. Oke, baik. Di sini SCADA-nya sudah bisa dijalankan. Yang pertama, saya akan menjalankan mode manual terlebih dahulu. Sebelum menjalankan ke mode manual, saya akan mengatur selektornya ke mode remote. Di sini ada indikator menandakan tidak ada mode yang dijalankan. Saya akan pindahkan ke nomor 2. Ini menunjukkan remote mode atau mode remote. Jadi karena saya tidak menggunakan hardware secara langsung, jadi saya manfaatkan data di sini untuk mode auto, mode remote sama mode lokal. Pada saat mode manual, P11 di sini blinking setengah Hz menandakan mode manual sedang dijalankan. Yang pertama, semua mesin di sini semua dijalankan secara manual, tidak ada yang intervensi secara otomatis. Yang pertama, saya akan menjalankan white polymer terlebih dahulu. Jadi cairan ini akan mengalir ke dalam mesin ekstraksi ini. Yang pertama kali syaratnya adalah S11 harus on, kemudian S14 harus on. Nah, apabila silinder di sini kita tekan, maka akan mengeluarkan pop-up untuk menjalankan valve MB4. Pada saat ditekan open, maka akan mengalir cairan white polymer ke dalam mesin ekstrusi ini. Apabila kita tekan close, maka akan menutup silindernya balik lagi ke kondisi awal. Pada saat kondisi open dan tiba-tiba sensor terjadi kerusakan, ini kita matikan S14. Nah, setelah 5 detik maka valve akan menutup kembali. Itu merupakan kondisi safety mesin. Primer jalan atau diisi. Ibaratnya gini, ketika ini aktif, maka cairan yang di sini sudah terisi, maka S12 di sini akan on. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut untuk menjalankan dosing system. Nah, dosing system di sini ada beberapa cairan, yaitu ada color 1, color 2, dan hardener. Untuk menjalankan color 1, maka S15 di sini harus indikatornya on. Maka kita trigger terlebih dahulu. Untuk menjalankan color 2, S16 di sini harus on, menandakan materialnya di sini sudah ready. Lalu kita tekan salah satu icon dari MB1 atau MB2, maka akan muncul pop-up di sini. Apabila ditekan MB1, maka cairan warna hijau akan terisi ke dalam chamber tank. Dan di sini datanya mulai bertambah. Balance itu artinya komposisi dari mesin tersebut. Mau berapa banyak nih cairan yang akan digunakan. Nah, apabila kita lepas, maka
MB1 akan mati. Jadi sistemnya manual ya. Semuanya kita intervensi secara manual. Apabila kondisi balance sudah lebih dari 500, maka cairan sudah tidak bisa dituangkan kembali ke dalam hardener, ke dalam chamber tank. Oke. Nah, maksimal di 500 ya. Jadi di sini penampungnya maksimal 500. Nah, kemudian apabila kita ingin menuangkan cairan yang tadi, color 1 dan color 2, maka di sini MB8 kita tekan untuk menuangkan cairan yang ada dalam tank ini. Tapi sebelum dituangkan, kita akan mixing terlebih dahulu menggunakan MA4. Jadi di sini ada mixer, kita tekan mixer di sini. Nah, MA4 di sini adalah sebagai agitator ya untuk memixing color 1 dan color 2. Oke. Pada saat mixing, di sini tidak ada yang boleh on sensornya, menandakan materialnya sudah habis. Baru di sini bisa bekerja agitatornya. Nah, ini kita tekan M4, maka akan berputar ke kanan. Kita lepas, nah dia akan mati. Ceritanya setelah mixing, kita akan tuangkan menggunakan MB8. Kita tekan MB8, nah, maka akan mengalirkan cairan yang ada di dalam chamber tank ini. Nah, kemudian balance di sini akan turun komposisinya atau kapasitas tankinya sampai di angka kurang dari 0. Oke, apabila ingin mengaktifkan hardener, di sini kita bisa tekan MB3, S17 yang aktif, maka MB3 di sini kita tekan. Hardener akan mengalir selama 5 detik. Ini sebagai bahan tambahan. Apabila kita tekan kembali, dia akan mengalir selama 5 detik. Atau membuka valve selama 5 detik. Setelah selesai, di sini sensornya penuh ya, menandakan mesin ekstrusi di sini penuh. Kemudian heater akan aktif. Heater aktif, kita tekan start, berubah warnanya menjadi merah, menandakan heater di sini mulai memanaskan. Nah, pada saat proses pemanasan, MA1 di sini digunakan untuk mixing ekstrusi ya. Mesin yang tadi sudah dicampurkan menggunakan dengan bahan wet polymer dan dosing system, di sini akan mixing. MA1 bisa bekerja secara forward atau reverse. Saya akan coba reverse terlebih dahulu, counterclockwise. Apabila kita tekan, maka akan berputar ke kiri ya, skrunya, dan lampu MA1 blinking menandakan motor sedang berputar ke kiri. Apabila kita paksa putar kanan, motor tidak akan terjadi apa-apa ya, tetap berputar ke kiri. Untuk menjalankan putar kanan, maka kita harus stop terlebih dahulu motornya. Kemudian cairan ekstrusi di sini kemudian dipadatkan ya, masuk ke sini, kemudian akan keluar. Nah, pada MA2 di sini, pada MA2 ini, thickness-nya kita atur ya, thickness-nya kita atur. Nah, ini aslinya menggunakan potentiometer. Karena di sini tidak menggunakan PLC secara langsung, maka saya akan menggunakan simulasinya. Oke. Di sini saya masukkan 5.000. Oke. Nah, di sini thickness-nya 18 ya. Kemudian MA2 di sini bisa jalankan menuju close ya. Nah, jadi semakin kecil berarti kan semakin tipis thickness-nya. Nah, apabila thickness-nya mencapai 2 ya, artinya si motor MA2 ini tidak bisa turun lagi ke bawah. Kita stop. Apabila thickness-nya akan kita besarkan, kita akan open. Kita tekan open, nah maka akan menuju ke atas. Aslinya potensio di sini akan diputar secara manual ya pada kondisi lokal. Oke, nah di sini thickness-nya sudah 90, maka tidak bisa open lagi ya. Yang Anda hanya bisa close. Jadi apabila motor MA2-nya turun, maka thickness-nya akan semakin kecil. Dan thickness-nya ini nilainya diatur menggunakan potentiometer. Kemudian MB5 di sini apabila kita tekan ikonnya, maka akan muncul pop-up MB5 cutting. Oke, S21 di sini harus on dulu. Nah, motor MA1 di sini tidak boleh bekerja ya. Jadi harus posisi berhenti, maka MB5 di sini bisa menyala. Jadi bahannya yang tadi sudah diekstrusi lalu di-cutting oleh MB5. Nah, lalu badan di sini yang sudah terpotong, maka akan terkena sensor 18 atau S18, yaitu sensor piece available, tersedia bahan untuk didistribusikan. Nah, pada saat sudah tersedia S18 aktif, baru bisa dijalankan MA3. Apabila push button MA3 ditekan, maka conveyor akan bergerak dan bendanya akan berjalan.
Setelah bendanya berjalan sampai di polishing, S19 mendeteksi benda, lalu MB6 polishing di sini akan bekerja selama 6 detik, kemudian mati. Apabila bendanya sudah mencapai di S20, maka MB7 di sini bisa bekerja untuk proses cleaning. Selesai, benda akan ditaruh di dalam penyimpanan. Jadi yang tadinya cair bentuknya, kemudian dipadatkan, lalu di sini dipolish, kemudian di cleaning dan menjadi barang setengah jadi seperti ini. Itu merupakan cara kerja mesin ekstrusi mode manual. Sekarang kita akan beralih ke mode otomatis. Pada saat otomatis, di sini ada beberapa tahapan yang perlu kita ikuti sesuai dengan flowchart. Nah, pada mode auto di sini terdapat dua produk, yaitu produk A dan produk B. Produk A itu bisa dijalankan menggunakan button A. Apabila produk A on, maka heating set point nilainya 100, kemudian color 1 nilainya 100. Di produk A ditekan, set pointnya 100 untuk temperaturnya nanti, kemudian color satunya 100. Karena di sini harus ada kondisi reference namanya. Jadi S14 sampai S17 di sini harus aktif. Kemudian thickness harus lebih dari 2. Kemudian salah satu produk aktif A atau B, maka PB start bisa ditekan. S14, S15, S17, S16, S17. PB start ditekan. Oke, maka white polymer di sini akan aktif sampai terkena S12 ya. S12 kita aktifkan, maka stop. White polymer mengalirkan cairannya. Kemudian di sini akan mixing, berputar ke kiri, heatingnya akan bekerja, heaternya on sampai temperatur 100 derajat. Nah, kemudian color 1 di sini akan mengalir sesuai dengan komposisinya 100 gram, dan balance di sini akan mengisi sampai 100 gram. Maka hardener di sini akan terbuka valve-nya, lalu dilanjutkan dengan mixer ya, atau mixing selama kurang lebih dari 10 detik. Dialirkan menggunakan MB8 sampai balance-nya di sini 0. Oke, kemudian S13 on menandakan cairan sudah penuh. Maka motor screw akan berputar ke kanan. Nah, di sini akan cutting oleh MB5. Setelah cutting, maka S18 di sini akan mendeteksi benda. Nah, proses terakhir distribution, benda akan berjalan sampai menuju S19. Pada saat posisi di S19, MA3 akan mati dan S19 akan mendeteksi. Proses polishing dimulai selama 6 detik. Setelah itu konveyor akan berjalan kembali, S19 mati, lalu terkena S20. Proses cleaning aktif selama 6 detik, kemudian jalan kembali dan jadi bahan tengah jadi. Kuantiti produk di sini akan bertambah 1. Produknya akan bertambah 1. Nah, apabila S21 mendeteksi adanya benda lagi, lalu MB5 akan cutting selama 3 detik, lalu S18 di sini akan aktif kembali. Siklusnya akan berjalan seperti itu terus sampai S11 di sini mati atau tidak aktif. Artinya tidak ada bahan material yang bisa diproses kembali. Anggaplah S13 di sini mati karena sudah diproses 2 benda, lalu S12 juga mati. Terakhir nanti kita akan matikan S11, menandakan material di sini sudah habis. Proses cleaning, S20 aktif. Kuantiti produk di sini akan bertambah 2. Oke. Nah, kita akan proses satu benda lagi, kemudian S11 di sini akan kita off-kan. S11 kita off-kan. Proses mesinnya akan berjalan sampai siklus yang terakhir. Setelah proses benda yang terakhir, S11-nya off, maka akan mematikan seluruh mesin. Artinya bendanya sudah selesai. Dan di sini akan menutup kembali sampai thickness-nya menjadi 2. Nah, kurang dari 2. Oke, kita atur terlebih dahulu thickness-nya 500 deh. Oke, thickness-nya sudah 1. Nah, maka akan kembali ke kondisi awal. Di sini color-nya 0, step-nya juga 0, dan semuanya kembali ke kondisi awal. Tetapi tidak mereset jumlah produk. Nah, kita akan coba untuk produk B. Kita tekan mode B. Nah, maka di sini set point-nya menjadi 150.
Kemudian menggunakan dua jenis warna, color 1 dan color 2. Sama masing-masing adalah 50 gram komposisinya. Kita tekan start. Sebentar. Thickness-nya di sini harus lebih dari 2. Kita atur dulu thickness-nya. Thickness-nya kita atur 700. Nah, lebih dari 2, maka kita akan tekan start. White polymer di sini akan aktif, silindernya terbuka. Apabila S12 mendeteksi cairan sudah ada pada middle level, maka white polymer akan berhenti atau mati. Lalu dilanjutkan heating ya. Temperatur akan bertambah di sini sampai 150 derajat Celcius. Setelah temperatur mencapai set point, color 1 di sini akan mengalirkan cairan melalui MB1 sebanyak 50 gram, dilanjutkan color 2 sebanyak 50 gram. Jumlah balance di sini akan bertambah sesuai dengan komposisi, sesuai dengan produk. Sampai 100, maka motor MA4 di sini akan bekerja untuk mixing color 1 dan color 2 selama 10 detik. Setelah proses mixing, maka MB8 di sini akan aktif mengalirkan cairan yang sudah di mixing menuju mesin ekstrusi. Dan balance di sini akan berkurang jumlah produknya sampai 0. Kemudian S13 di sini aktif menandakan sudah penuh. Sini MA2 akan membuka untuk mencetak benda atau bahan yang akan diproses menuju cutting silinder. Kita atur nilainya 10.000, 20.000 deh. Oke. Nah, sudah 72. Nah, maka di sini motor MA1 akan berpindah putaran menjadi forward, mengalirkan mesin cairan ekstrusi ini. Kemudian S21 ini aktif, cutting silinder akan on selama 3 detik. Lalu benda akan terdeteksi oleh S18 dan konveyor MA3 akan on untuk mendistribusikan konveyor menuju proses polishing dari cleaning. Siklusnya sama. Apabila sudah proses ini, maka siklusnya akan sama. Setelah dipolish, lalu di cleaning, maka S21 akan mendeteksi benda lagi, MB5 cutting lagi, S18 akan mendistribusikan benda sampai proses penyimpanan. Setelah selesai, maka produk akan bertambah 1. Apabila emergency ditekan dalam kondisi apapun, pada saat proses mesinnya jalan, emergency kita coba tekan. Semua mesin off, aktuatornya, lampu P10 ini akan blinking selama 5 detik, lalu akan on. Dan warning lamp di sini menandakan error 1 ya, warnanya merah, menandakan mesin dalam keadaan tidak normal. Untuk menjalankan mesin kembali, emergency di sini kita rilis terlebih dahulu. Bakal tekan reset untuk mereset error 1 sekaligus mereset produk yang ada di sini. Ada beberapa proteksi dalam mesin ini. Yang tadi salah satunya adalah emergency. Kita akan coba error-error yang selanjutnya. Di sini ada 3 error. Yang pertama emergency, yang kedua apabila MB4 aktif tapi S12 tidak mendeteksi adanya benda sama sekali atau cairan selama 10 detik, maka error 2 akan on. Kita akan coba. Kita kondisikan ke kondisi awal. Kita akan coba produk A. Thickness-nya biarkan 72 saja. Kita start. Apabila white polymer di sini aktif ya, mengalir cairannya, dan S12 di sini tidak mendeteksi adanya cairan selama 20 detik, maka error akan bekerja. Menandakan kondisi mesin tidak normal. Nah, error bekerja. Nah, di sini white polymer akan mati ya, menutup kembali valve-nya, dan error 2 di sini akan aktif. P10 akan blinking selama 1 Hz. Kita tekan start juga tidak bisa, stop tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah reset menggunakan push button reset. Nah, maka akan ke kondisi awal. Kemudian apabila MB8 di sini aktif, kemudian S13 tidak mendeteksi adanya cairan yang masuk selama 20 detik, maka error 3 akan on. Kita menggunakan produk A lagi sebagai sampel. Start. Oke, di sini polymer akan aktif, S12 bekerja. Temperatur akan menambah di sini sampai 100 derajat Celcius. Setelah itu akan diisi oleh dosing system sampai 100 gram. Adrenal terlebih dahulu mengalir, lalu mixing oleh MA4. Setelah itu valve MB8 akan aktif, mengalirkan cairan yang sudah di mixing tadi, material yang sudah di mixing sampai 0. Nah, apabila MB8 di sini aktif selama 20 detik dan S13 di sini tidak mendeteksi, maka error 3 akan on.
lampunya akan berubah menjadi orange, error 3 akan on, PS10 akan blinking 2 Hz, menandakan kondisi mesin tidak normal. Apabila kita tekan start tidak bisa, stop juga tidak bisa, yang bisa kita lakukan adalah tekan tombol reset. Mesin akan kembali kondisi awal. Ada proteksi lagi, di mana ketika mesin ini sudah mencapai posisi polishing, tapi sensor S19 tidak mendeteksi adanya benda selama 20 detik, maka akan menuju ke error 2. Apabila S20 di sini mendeteksi tidak mendeteksi benda, tetapi bendanya sudah posisi cleaning, selama 20 detik akan terjadi error 3, seperti tadi. Itu penjelasan dari mesin ekstrusi yang bisa saya jelaskan. Mungkin mesin ini masih dalam tahap pengembangan. Apabila ada kritik dan saran dari para audiens, monggo dipersilahkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.